Halo semuanya, ketemu lagi di channel Teknonomi. Di video sebelumnya, saya sudah berbagi tutorial seputar belajar Excel dari nol. Buat yang belum nonton, kalian bisa cek linknya di description ya. Oke, di video kali ini, saya akan bahas salah satu fungsi atau rumus yang sering banget digunakan di Excel, baik itu buat kerjaan, tugas sekolah, ataupun tugas kuliah. Fungsi atau rumus yang akan kita bahas kali ini adalah average if. Atau kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu rata-ratakan jika. Tapi sebelumnya, jika teman-teman berkenan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, karena dengan demikian, kalian turut membantu berkembangnya channel ini. Nah, pertama di sini, saya mau jelasin terlebih dahulu, sebenarnya, kapan sih kita perlu menggunakan fungsi average if ini? Jadi, fungsi average if ini biasanya digunakan ketika kalian punya satu set data. Misalnya nih, saya punya data simpel seperti ini. Jadi contoh, ada data seperti ini, di mana kalian diminta untuk merata-ratakan sebuah data berdasarkan kriteria tertentu. Nah, contoh kasusnya di sini, misalnya ada 9 murid dengan jenis kelamin yang berbeda-beda dan nilai ujian yang berbeda-beda juga. Kemudian, kalian diminta mencari tahu berapa sih nilai rata-rata untuk murid laki-laki dan juga berapa nilai rata-rata untuk murid perempuan? Oke, untuk penyelesaian dari contoh kasus tersebut sebenarnya caranya simple aja. Kita langsung bahas aja ya. Nah, fungsi atau rumus yang digunakan adalah sama dengan, lalu kita ketik average if, lalu buka kurung. Nah, di sini kalian bisa lihat ada range, kriteria, dan juga average range. Nah, kita akan bahas satu-satu. Jadi rumusnya adalah, untuk mencari nilai rata-rata dari murid laki-laki, sama dengan average if, buka kurung, lalu kalian blok dulu nih data di bagian jenis kelamin ini. Kenapa kita blok? Karena data ini adalah data yang isinya kumpulan kriteria yang mau kita cari. Kemudian, jangan lupa klik F4. Jadi F4 ini, ketika kalian klik, dia langsung memunculkan tanda $. Fungsinya adalah untuk mengunci range data yang udah kalian blok tadi, sehingga ketika misalnya rumus ini kalian geser, nanti kita coba juga ya. Nah, data yang udah kita blok tadi itu nggak bergeser sama sekali. Jadi range datanya tetap terkunci. Lalu kita lanjutkan titik koma. Di sini kalian diminta untuk memasukkan kriteria. Jadi, ada dua pilihan. Kalian bisa ketik manual gitu, misalnya kalau mau mencari laki-laki, kita ketik tanda petik 2 atau tanda kutip laki-laki. Lalu, jangan lupa di akhir itu kita tambahkan tanda kutip lagi. Atau kalau mau lebih gampang lagi adalah kalian cukup mengacu ke satu sel. Jadi di sini pada sel B13 ini, kalian cukup klik di situ. Jadi, nanti rumus ini akan mencoba mencari data yang sesuai dengan sel yang barusan kalian klik, yaitu sel B13. Dan di dalam sel B13 ini ada tulisan laki-laki, jadi dia akan mengacu ke tulisan laki-laki itu. Kemudian, lanjut titik koma lagi. Nah, untuk yang berikutnya ini, kalian diminta untuk memasukkan data yang berisi nilai dari masing-masing murid, di mana dalam hal ini adalah kolom C. Setelah itu, jangan lupa tekan F4 juga untuk mengunci range nilai ini. Jadi formula atau rumus yang sudah kita ketik ini artinya adalah rata-ratakan jika di dalam kolom B ini ada yang sama dengan kriteria yang mau kita cari, yaitu laki-laki, maka nilai yang ada di kolom C ini akan kita rata-ratakan atau akan dirata-ratakan oleh rumus yang ada di Excel. Nah, setelah rumusnya selesai kita ketik, jangan lupa untuk klik enter. Maka akan muncul nilainya yaitu 66,25. Kalian bisa juga cek mungkin dengan kalkulator atau hitung sendiri. Dan saya yakin kalau dirata-ratakan untuk laki-laki itu nilainya adalah 66,25. Yang berikutnya yaitu mencari nilai rata-rata untuk perempuan. Nah, untuk perempuan di sini gampang banget. Kalian bisa ketik manual lagi seperti tadi, atau kalian bisa drag aja nih dari atas ke bawah ini. Ketika kalian drag, dia akan langsung menyesuaikan. Kenapa? Karena seperti yang saya katakan tadi, dari range datanya udah kekunci nih. Jadi range datanya nggak bergeser sama sekali ketika rumusnya kalian pindahkan ke bawah.
Tapi yang tadinya kita ketik di atas B13, sekarang jadi B14. Karena ketika rumusnya kalian pindahin ke bawah, maka sel yang tadinya ada di sel B13 akan bergeser ke bawahnya. Nah, untuk range nilainya juga nggak bergeser ya teman-teman, karena kan tadi kita udah klik F4 untuk mengunci, sehingga rumus ini tetap bisa berjalan walaupun sudah digeser lokasinya. Jadi artinya sekarang rata-ratakan jika di kolom B ini adalah kriteria perempuan sesuai dengan yang kita cari ya, maka nilai itulah yang akan dirata-ratakan. Nah, jadi fungsi average if itu kurang lebih seperti itu aja ya penggunaannya. Gampang banget kan teman-teman? Kalian bisa pakai untuk situasi di mana teman-teman mesti merata-ratakan sebuah data atau sebuah nilai dengan kriteria tertentu. Kriterianya tadi bisa mengacu pada satu sel yang teman-teman punya di sini, atau bisa juga kalian ketik manual. Dan kalau misal kalian pakai teks, kriterianya itu jangan lupa ya tambahkan tanda kutip gitu. Selain itu, teman-teman juga harus pastikan bahwa tulisan yang ada di sini yang menjadi kriteria itu tulisannya sama persis dengan yang ada di tabel referensi kalian ya. Karena kalau misalnya tulisannya ini berbeda, contohnya nih laki-lakinya kita tulis seperti ini, maka hasilnya akan langsung error seperti ini. Jadi pastikan yang kalian taruh di sel ataupun yang kalian ketik manual untuk kriteria itu sesuai dengan apa yang ada di tabel referensi atau acuannya ya. Nggak boleh beda sedikit pun, baik itu spasi, koma, ataupun karakternya. Oke, jadi segitu aja ya untuk video pembahasan fungsi average if kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya.